Malam teman-teman, ketemu lagi di channel Investor Crypto bareng saya Alvin. Dan saya ada di Investor Crypto. Dan dengan tamu kehormatan kita seperti biasa, siapa Bang? Iya, saya malam teman-teman. Ya, Bang Malam Bang Edo. Den, malam Bang Afin. Malam Bang Edo, apa Malam kabar? teman-teman. Baru kemarin ya kita. Baik, eh, kabar baik. kemarin ya? Oh iya Ya, kemarin. Gitu. Ini mau dilanjut ya Bang Edo ya? Iya, Penjelasannya. Oh iya, heeh. Heeh. ini Ini sekarang teman-teman. materinya rada rada ini ya, rada lebih lebih berat dikit daripada yang kemarin. Waduh. Ya, mudah-mudahan lah masih bisa nyampeinnya secara mudah lah. Intinya. Kirain Saya pasti kebut juga. kirain kemarin tuh udah berat kirain. Krisis Ringan lah, energi ringan. gitu. Saya mikirnya, aduh ini krisis energi udah berat amat ya gitu. Taunya belum berat ya. Sekarang bahas apa Bang Edo? Oh belum. Hari ini Evergrande aja ya, Evergrande Evergrande. sama impact-nya gitu. Snowball dari Evergrande gitu. Oke Bang, Bola langsung aja salju. silakan. Screen-nya Bang. Oke, Nih udah. Silakan Bang. oke. Ya, udah kelihatan ya. Sudah. Oke, sebentar saya gedein screen-nya dulu ya supaya. Nah, ya. Ya, malam teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman tetap sehat ya, tetap semangat dan semoga makin makin semangat lah dari hari ke hari. Oke, saya mulai Amin. ya. Ini Langsung aja Bang. saya mulai. Kan kemarin kita udah pernah baca di koran juga ya kasusnya yang ini. Dan saya juga pernah tulis mengenai artikelnya mengenai Evergrande gitu waktu kemarin. Mungkin teman-teman juga mungkin bisa lihat lah yang di grup khususnya. Tapi kalau misalnya perlu nanti mungkin saya sertakan nanti di kolom komen ya. Dan teman-teman nanti kalau misalnya mau ada mau kasih input atau kayak gimana juga saya persilahkan juga ya itunya. Nah, saya lanjut ini dengan disclaimer-nya seperti biasa dari kita investor kripto. Ya, Kemudian ini juga adalah disclaimer-nya saya kayak kemarin. panjang Nah, ini banget. sekarang saya mulai aja. Iya, ini saya singkat-singkat aja ya. Waktunya Ya, kan saya iya. ini juga waktunya udah malam gitu ya. Hmm, Ini banyak dibicarain kemarin sampai masuk TV juga yang Menteri Keuangan ngebahas kasus ini yang dampaknya bisa sistemik sampai ke Indonesia juga. Tapi ini pengaruhnya adalah global ekonomik ya. Nah, ini bulan November ini apa mungkin kasusnya udah nggak penting lagi atau misalnya kayak gimana, ini yang mau saya coba kupas gitu. Tapi sebelumnya saya bahas satu persatu ya. Evergrande itu sebentar ya. Ya. Ya, Evergrande itu sebenarnya asal perusahaan real estate terbesar di China ya. Itu dengan foundernya atau pemimpinnya adalah Su Jiayin. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat di Wikipedia tuh ada keterangannya mengenai Su Jiayin itu siapa gitu ya. Dan ini lokasinya Evergrande itu ada di mana uh, di China juga gitu. Cuman jumlah hutang yang dimiliki oleh Evergrande itu cukup besar ya ininya. Ini sorry, saya kelihatan nggak? Kelihatan ya, Bang Bang Alvin ya. apanya yang Ininya kelihatan? slide-nya kelihatan nggak Kelihatan, Bang Edonya di kagak lampiran ketutup saya? tuh. Nah, Oh gitu. iya, Ya. oke. Ya, jadi ini lokasinya ya, Evergrande. Di alamat websitenya juga ada, kontaknya semuanya ada lengkap. Teman-teman juga bisa cari sendiri lah. Jumlah utangnya adalah 300 billion ya, dan ini utangnya cukup fantastis dan ini bisa membuat sistemik mungkin
bisa dibilang kasus kayak Lehman Brothers juga ya yang waktu tahun 98 gitu. Yang kasus yang kasus mortgage yang tahun 98 yang waktu di Amerika itu. Nah, ini adalah jilid kedua banyaknya orang nyebut. Mortgage bukan Lehman bukan ya, Bang Det. Koreksi aja kalau saya salah gitu ya. Yang waktu Udah malam itu sih, ya, agak ngantuk juga. yang Iya, 2009 kalau nggak ya, salah. yang Bukan, subprime. yang tahun 9. Waktu pertama kali terjadi krisis di Amerika. Iya, sorry, 2009 ya, 2009. subprime Iya, mortgage benar-benar. itu yang apa Ya, utang real estate termasuk akal lah gitu. nah, ya, Ini akhirnya nggak crash ya. nah ini jilid keduanya ceritanya. Dan Hmm. ini dampaknya kalau misalnya benar-benar nggak ditangani secara serius, ya dunia tuh dalam ancaman krisis ekonomi sih sebenarnya. Ya, Hmm. ya ini saya singkatnya aja gini, teman-teman kalau misalnya mau baca tinggal teman-teman pause aja gitu ya. Nah, kasusnya ini yang mengenai di Cina. Saya lanjut aja gini, ini teman-teman bisa baca sendiri aja ya ininya ya. Pokoknya ini berhubungannya dengan tingkat hubungannya sebenarnya semua kasus krisis itu adalah hubungannya dengan supply and demand ya. Jadi kalau saya terangkan sedikit aja keterangannya, sebenarnya negara Cina tuh pembangunannya itu sangat agresif dalam propertinya, tapi itu tidak diimbangi dengan eh, tingkat hunian. Saking agresifnya itu, jadi waktu terjadi pandemi dan ini uh, jadi bubble jadinya. Dan kebetulan orang-orang sana tuh yang maksudnya orang dari daerah China sendiri tuh orangnya memang senang investasi, dan makanya dari aturan pemerintah sendiri ditetapkan aturan bahwa properti bukan 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 alat untuk investasi, karena ini udah bubble banget gitu sebenarnya kasus dari Evergrande ini. Jadi aturan dari pemerintah tuh kalau nggak salah tuh setiap orang tuh maksimal cuma boleh 2 beli propertinya ya. Kemudian hubungannya sama kripto itu sebenarnya apa gitu. Ternyata gitu ya, dari salah satu perusahaan yang berhubungan dengan kripto itu BlackRock ya. Itu dia investasinya cukup besar di uh, Evergrande gitu. Kalau misalnya teman-teman belum tahu ya, BlackRock itu adalah salah satu perusahaan kripto yang menyediakan jasa mining kalau nggak salah itunya. Nah, Hmm. tapi ternyata kita ikut-ikutin kasusnya kayak gimana? Apakah pemerintah China itu untuk mengatasi masalah dari Evergrande ini apakah melakukan bailout? Ternyata enggak. Pemerintah China hanya melakukan restrukturisasi hutangnya saja gitu. Karena dari jumlah hutang yang ditanggung oleh Evergrande itu jangankan untuk bayar itunya cicilannya, tapi untuk bayar bunganya aja udah nggak bisa dia. Berarti Jadi segitu segitu Bang, parahnya ini teh keadaan kredit yang dialami. macet ya, Bang. Ya betul Ini tuh betul kredit macet ya, sama kayak waktu itu ya. berhubungan dengan keadaan pandemik juga dari COVID-nya sendiri Oh juga iya, Bang Det. gara-gara COVID ya. Jadi orang-orang gagal bayar gitu ya. Ya, Macam itulah ya. Ya, dan dia bikin bond kan ya, masalah si Evergrande itu bikin bond kan. Hmm. Bikin bond terus jatuh tempo bunganya nggak bisa bayar ya kalau nggak salah. Oh gitu. ya dan pemerintah China itu melakukan restrukturisasi hutangnya gitu, tapi tidak melakukan bailout-nya ya. Ya Kalau wajar kalau sih nggak salah, sebenarnya. kalau nggak salah saya baca minggu lalu udah default ya, kalau nggak salah minggu lalu. Ya, tapi dijadwalkan terus kan hutangnya ini keadaannya masih belum pulih gitu. Itu kalau misalnya kita lihat sendiri di China-nya sendiri ya, itu banyak bangunan-bangunan kosong gitu sebenarnya. Mereka udah selesai bangunannya tapi nggak ada penghuninya. Ya karena tidak jadi jumlah oversupply lah. Jadi maksudnya tidak sebanding dengan demand gitu. Nah, akhirnya dari hal ini Evergrande kan tadinya udah berusaha mengatasi masalah sih, dia diversifikasi usaha juga dengan usaha lainnya selain bergerak di bidang properti.
Tapi malam ini, khusus malam ini gitu ya, yang saya mau tekanin kita bukan bukan soal Evergrande ini ada efeknya nggak dengan yang lain gitu. Ternyata ini bola salju sebenarnya. Ya ini uh, yang tadi udah saya ceritakan mengenai BlackRock juga, ini saya pas aja dulu ya, teman-teman sendiri mungkin bisa lihat lah berita artikelnya gitu ya, bisa di sumbernya di Forbes itu jelasnya detail lengkap itu semuanya. Nah, ini juga keterangannya yang tadi saya ceritain juga, pemerintah China tidak melakukan bailout terhadap utangnya Evergrande, hanya melakukan apa ya ngomongnya, restrukturisasi hutang saja gitu. Kalau Menjadwalkan Bang Edo, kembali. kalau Ya enak. restrukturisasi utang tuh kayak gimana sih buat teman-teman yang nggak tahu? Saya juga nggak tahu sih. Ya, jadi maksudnya itunya diatur lagi jadwal pembayarannya gitunya. Kalau Oh, gitu misalnya doang ya. ya jadi soalnya masalahnya Evergrande itu kayak bola salju sebenarnya ya. Nah, ini kita lihat ya, ternyata dari Evergrande ini keadaannya tuh makin makin meluas gitu. Nah, sekarang kita lihat dari Evergrande itu ada bola saljunya apa? Ada Modern Land, kemudian juga ada Fantasia, kemudian Sainik dan beberapa perusahaan-perusahaan properti yang lainnya. Tapi Iya. khusus Evergrande itu adalah salah satu yang paling besar gitu. Gede banget gitu. Ya, Ya. nah ini cukup 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 parah ini keadaannya. Dan ini juga keadaan ini belum bisa dibilang belum membaik juga sehubungan dengan China juga kena yang kemarin saya udah bahas materinya mengenai energi. China juga kena krisis energi. Makanya waktu itu juga kan uh, untuk mengatasi masalah ini kan kemarin China udah marah mining di sana juga kayak gimana, karena itu juga sebenarnya mereka sedang kekurangan juga energinya gitu. Bayangin negara negara semaju China gitu ya bisa ngalamin kayak gini, itu keadaannya udah sangat-sangat benar-benar luar biasa gitu sebenarnya. Nah, ini dari apa? Dari yang intinya saya mau terangin cuman itu aja lah, pendek-pendek aja mungkin ya. Ya. Strateginya ya paling dalam keadaan yang keadaan market yang kayak gini, yang ekonomi juga mungkin nggak dibilang baik juga kayaknya enggak gitu ya, kita harus optimis benar gitu ya, tapi realitanya yang terjadi sekarang ini adalah ya memang keadaan ekonomi dunia memang tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu sebenarnya. Nah, keadaannya makanya sekarang kita sebagai posisi adalah sebagai investor yang paling bijak tuh sebenarnya ya kita, ya kalau untuk kita mas sebenarnya jangan terlalu agresif dulu lah untuk masuk ke market gitu. Ya Oke. sambil kita sambil sambil kita lihat-lihat keadaan gitu. Kalau misalnya di saham juga mungkin teman-teman udah kenal lah istilah dari window dressing ini, tapi di kripto pun ini berlaku gitu. Kemarin kebetulan kita dari investor kripto juga selalu menekankan pada dua main coin adalah Bitcoin dengan Ethereum gitu. Itu aja dulu difokusin. Mungkin itu aja lah karena uh, apa materinya saya kalau sampaikan lebih detail mungkin bisa lebih lebih rumit ya, dan Iya. mungkin makan waktu lebih panjang gitu. Ya, Tapi nggak yang apa-apa, saya mau Bang. kutip, Hmm. gitu ya, sesuai dengan keadaan market yang hari ini mungkin dan kemarin sebenarnya ya, dari kemarin-kemarin itu kan marketnya BTC itu bisa dibilang tuh lagi deep gitu, lagi merah gitu sebenarnya gitu ya. Hmm. Tapi saya kutip dari pernyataan dari Warren Buffett itu sendiri gitu, kalau keadaannya kayak gini adalah waktunya kita untuk uh, melihat satu potensi atau peluang untuk apa di hari depan. Jadi ketika pasar dalam keadaan panik, itu adalah kesempatan atau adalah momentum yang terbaik untuk masuk ke masyarakat pasar. Tentunya gitu ya, dengan memilih kripto atau koin-koin yang punya fundamentalnya bagus lah. Yang Hmm. saya maksud di sini adalah main coin Ethereum dan BTC dengan membaca keadaan ekonomi seperti kayak sekarang ini. Oke. Ya, itu aja mungkin yang mau Ya. saya sampaikan. Kayaknya Oke. nggak kepanjangan ya. Enggak cukup, Nggak Bang, segini kepanjangan. aja, Bang. Menurut gua yang paling Nah, efektif tuh segini buat teman-teman dengerinnya segini. Jadi informasinya itu
cuman satu kalimat kita jelasin gitu kayak gitu. Jadi gitu ya, itu aduh bermanfaat banget ya buat saya pribadi, informasi dari Bang Edo bahwa sekarang ekonomi dunia sedang tidak baik-baik aja. Sarannya kita jangan terlalu agresif ya, dengan terus harus apa strategi Betul. window dressing, kalau bisa Mm-mm. kita investnya di apa yang fundamental yang kuat seperti Bitcoin dan Ethereum gitu. Ethereum. Gimana Pin? Ada catatan lain nggak Pin? Tadi kata Warren Buffett suruh greedy, bet. Greedy itu maksudnya bukan dalam banyak produk ya. Greedy kalau misalnya kita lihat dari Warren Buffett ini, dia termasuk orang yang pemilih loh. Kalau di saham dia milih saham yang benar-benar yang Bagus ya. Fundamentalnya bagus lah. berpotensi bagus. Dalam keadaan market kayak gini sebenarnya kita jangan pegang terlalu banyak jenis aset gitu. Kita nggak apa-apa sih sebenarnya cuma punya 2 atau 1 aset gitu ya, tapi kita lakukan pembelian secara bertahap, turun ya beli lagi, turun beli lagi gitu. Ketimbang kita punya banyak aset, kita sendiri untuk ngadapin market yang lagi merah kayak gini susah nanti manajemennya. Mau averaging yang mana nih? Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Kita sendiri jadi bingung gitu. Jadi setidaknya fokus gitu dengan melakukan strateginya averaging gitu. Tentunya kalau misalnya di sini ya akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa kuasain teknikalnya. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Berarti averaging ya. Maksudnya averaging tapi yang fundamentalnya bagus gitu kan. Betul. Gitu ya. Dan kalau misalnya bisa jangan terlalu banyak lah gitu. Fokus aja gitu. Apalagi kan ini juga akhir tahun ya. Akhir tahun kemarin juga saya pernah cerita kalau akhir tahun ya keadaannya gimana gitu. Ya. Nah, ini satu lagi nih catatan saya nih Bang Det ya. Ya. Ini tahun depan itu adalah masa jabatannya ketua The Fed Jerome Powell gitu. Kalau nggak salah di kuartal 1 gitu ya. Itu habis gitu. Nah, itu akan lebih kelihatan lah marketnya kayak gimana gitu. Oke. Jadi kalau yang sekarang ini kan cenderung kayak abu-abu di Bang Dep. Dia ngomong katanya nggak setuju kripto, tapi terakhir dia Jerome ngomongnya lagi katanya mau diregulasi gitu. Nantilah untuk materi debt ceiling sama inflasi sama makro saya siapin dulu materinya mungkin, tapi minggu depan aja ya Bang Det ya. Ya, Karena boleh. saya perlu riset lagi dulu. Santai aja Bang, santai aja, nggak usah buru-buru. Materinya segini Bang, cukup sebenarnya yang efektif itu segini menurut saya. Jadi orang tuh nyernanya, oh Evergrande ada kredit macet di Cina, bola salju gitu. Jadi nggak tuh mana-mana gitu dah. Ya, Oke ya. Terus gini satu lagi Bang Det ya, kalau misalnya dia perluin gitu kayak gimana kita mau Q&A gitu untuk bahas teknikal. Kalau misalnya saya diperlukan untuk hadir ya saya sih siap-siap aja gitu. Cuma untuk materi berikutnya mungkin saya perlu minta waktu minggu depan lah itunya. Boleh. Itu aja sih Bang Det. Boleh, nyantai aja Bang. Nyantai aja, kita makan ini makan channel buat ngobrol lah gitu dah. Serius-serius amat juga. Gimana ya? Kita juga bukan pakar, kalau saya pribadi ya bukan pakar saya gitu. Ya, cuman YouTuber. Ya. Ya, itu aja. Thank you Bang Det, thank you. Ya, thank you Bang Edo atas materi yang bagus sekali. Ya. Ya, sama-sama. Thank you teman-teman juga udah nyaksiin. Oke, teman-teman. Tadi materi dari Bang Edo ya, bagus sekali. Nanti kita ketemu lagi besok untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Yuk, dadah. Bye.